Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Senius TV? Saya Febri kembali menjumpai Anda dalam program obrolan kayak musik. Dan seperti biasa pada edisi kali ini kami akan membahas seputar penanganan COVID-19 di Kota Makassar yang kian mengkhawatirkan. Memang kita ketahui ada wacana yang beredar PSBB jilid 3 ini akan kembali diterapkan di Kota Makassar. Namun sebelum itu sudah ada kebijakan yang terlebih dahulu sudah didengar oleh masyarakat, yaitu new normal. Mau new normal atau PSBB jilid 3, dan hal itu akan kita bahas bersama dengan Profesor Idrus Patusi, juga ada Bapak Luhur Wiyanto selaku pengamat pemerintahan, dan Bapak Alam Tauhid Syukur, pengamat kebijakan publik, dan juga ada Bapak Abdul Salam dari Parlemen Indonesia Kota Makassar. Baik, pertama saya ingin ke Profesor Idrus Patusi selaku senior di bidang kedokteran. Bagaimana tanggapan Profesor sendiri mengenai adanya wacana PSBB jilid 3, namun sebelumnya ini sudah ada new normal. Kira-kira tanggapan Prof sendiri untuk ke depan di Kota Makassar ini masyarakatnya seperti apa untuk menanggapi hal-hal tersebut? Begini, kalau aturan WHO itu, apakah ya sebetulnya aturan WHO nggak ada PSBB itu lain ya, dia punya istilah ya, lockdown kalau mereka. Kemudian new normal itu semuanya ada aturannya ya. Nah, new normal itu aturannya RT-nya itu harus di bawah 1, ya kan? Kemudian kalau PSBB itu kita lihat, nah makanya waktu wali kota itu lepas PSBB jilid 2, itu kan banyak pertanyaan, dasarnya apa, ya? Nah, jadi akhirnya sekarang kan jadi debatable itu, orang pro kontra, kenapa di ini, dan ternyata dampaknya itu seperti ini sebetulnya. Kita kan sudah lama tidak boleh kemana-mana, ya. Akhirnya pada waktu ada pengumuman lepas PSBB, itu kan semuanya orang euforia, ya. Semua langsung melepaskan hajatnya kemana-mana, ke mall, kemana, ke Pantai Losari, jalan. Nah itu kan akhirnya, sekarang kalau kita lihat, ini angka, angka kejadian kan tambah sekali, kita selalu di atas 100 ya, kalau nggak salah kemarin sudah 175 lagi. Nah, ini pertimbangan tentu epidemiolog itu harus menghitung kembali berapa dia punya RT-nya. Kalau saya nggak salah, hitungannya sekarang sudah antara 1,5 sampai 1,8, 1,9 ya. Nah, itu sebetulnya dari ahli-ahli epidemiologi itu memang sudah ada yang menganjurkan bahwa ini perlu PSBB jilid 3 dipertimbangkan ya, karena hitung-hitungan itu. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa untuk suatu keputusan itu beberapa ahli harus dipanggil, diajak ngomong. Kalau misalnya itu kepentingan ekonomi, kan bisa pakar ekonomi. Misalnya kita bikin PSBB atau seperti DKI, walaupun dia lepas PSBB tapi ada transisi, kemudian bisnis apa yang bisa jalan dan seterusnya, itu kan ada aturannya semua. Nah, ini yang harusnya secara sistematis kita duduk bersama untuk bisa bicarakan. Nah, kalau new normal, ya apalagi kalau new normal itu kan ada persyaratan WHO itu, bahwa yaitu kalau kita, jadi seperti misalnya sekarang kita lihat ya, ada alasan yang mengatakan ya, pendapat yang mengatakan bahwa kita punya angka kejadian sakitan itu tinggi karena kita efektif melakukan tes. Ya, itu memang betul ya. Tetapi sekarang kalau kita bandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Barat itu 2 hari, 3 hari yang lalu, dia kan juga ekstensif tes itu. Tapi kita lihat angka kesakitannya 19, 17, ketimbang kita di atas 100. Jadi ini yang istilahnya, kalau istilah kedokterannya itu, kita memang melakukan ekstensifikasi tes, tapi positivity rate-nya tinggi kita. Jadi yang punya potensi untuk menularkan itu masih tinggi. Sedangkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, itu sudah rendah. Makanya itu yang dikatakan melandai. Jadi dia masih terus untuk periksa, malah mereka nggak rapid lagi. Mereka itu swab PCR, mereka tes PCR, dan masalahnya ya bukan apa, hasilnya mereka
kita lihat, saya surprise 2 hari lalu 19, 3 hari lalu kalau nggak salah 17. Padahal kalau kita lihat populasi, Jawa Barat itu kan 50 juta. Kita di sini cuma 12 juta, kan 10 juta, nggak tahu. Jadi secara proporsional sebetulnya kalau kita mau hitung, kita itu yang nomor 1. Ya. Baik. Saya sebelumnya mau menyapa dulu ada Bapak Alam Tauhid Syukur selaku pengamat kebijakan publik, dan juga ada Bapak Abdul Salam dari PMI Kota Makassar. Ya Pak, saya ke Pak Alam aja dulu kalau begitu. Pak Alam ini selaku pengamat kebijakan publik, ini kalau kita lihat ada wacana PSBB jilid 3. Tapi sebelumnya kan sudah ada rencana new normal. Jadi memang kita lihat ini Makassar masih bingung apakah nanti ke depannya new normal atau PSBB jilid 3 jika kurva COVID-19 ini terus meningkat. Silakan Pak Alam. Ya, terima kasih. Ya ini menarik memang kalau kita lihat perkembangan COVID-19 di Sulsel ya, terutama di Makassar, dikaitkan dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, ada PSBB jilid 1, jilid 2, lalu kemudian pemerintah juga mensosialisasikan kebijakan era normal baru atau new normal. Yang kemudian sebenarnya seperti Pemprov DKI itu kan beliau menyatakan PSBB transisi ya. Ya, tapi saya sependapat dengan Prof. Idrus tadi bahwa sungguh-sungguh memang kita harus memperhatikan dengan baik kemaslahatan masyarakat ini. Ya, jadi secara kewilayahan ya di tingkat Sulawesi Selatan terlepas dari kebijakan new normal tadi, kita memang harus saya kira kami juga menyarankan para pemangku kebijakan ini untuk duduk bersama dulu ya, karena lonjakan yang per 1 minggu terakhir ini kan itu kan ya benar apa yang dikatakan Prof. Idrus tadi, kita dari PSBB jilid 1, jilid 2 tiba-tiba ada euforia kebablasan masyarakat kita, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pada sektor ekonomi tertentu ya memang pekerja lepas harian itu harus mau tidak mau harus keluar misalnya dan seterusnya ya. Tetapi saya melihat perilaku masyarakat kita memang bukan itu saja, memang sepertinya ada kebablasan di mana-mana sudah macet dan seterusnya ya. Yang menurut pemikiran saya itu sudah lebih pada kepentingan yang seharusnya untuk kita keluar rumah. Ya kan protokol kesehatan di masa Covid ini kan misalnya pakai masker, terus jaga jarak, terus kita keluar rumah pada tingkat kebutuhan tertentu misalnya, tapi ya masyarakat kita saya melihat malah keluar naik motor dengan tidak pakai masker ya, dan seterusnya. Juga ya itu saja, di lalu lintas kita ini sekarang sudah macet Pak ya, dan pertimbangan saya sungguh-sungguh ini memang harus kita pemerintah terutama duduk bersama untuk seperti apa kebijakan kita nantinya. Kebijakan new normal itu kan bukan tanpa syarat ya. Tadi dijelaskan juga bahwa ada tingkat peningkatan dengan rumus kurva tadi itu ya. Tapi kan kita ini 1 minggu terakhir ini memang sangat luar biasa lonjakannya, malah kita sudah urutan kedua setelah Jawa Timur ya di 2 terakhir ini. Nah, ada stigma yang tadinya memang itu di awal-awal saya melihat ya masyarakat kita yang tadinya di awal-awal itu belum terlalu menyebar, lalu kemudian tingkat ketakutan kita tinggi ya. Sekarang sepertinya terbalik ya, menyebar banyak tetapi ini muncul keberanian. Nah, sayangnya keberanian ini yang menurut saya harus diukur dalam arti tadi syarat protokol kesehatannya sebenarnya. Jadi menurut saya kalau kebijakannya ke depan memang harus dipertimbangkan bagaimana pemerintah mendisiplinkan masyarakat terutama pada hal kedisiplinan protokol kesehatan itu sendiri ya, karena pada sisi tertentu yang saya jelaskan tadi ya masyarakat kita
ada memang yang harus tidak mau, mau tidak mau harus keluar untuk mencari nafkah dan seterusnya. Tapi yang bagi mereka yang menurut saya hanya pergi, yang Prof. Idrus tadi sampaikan, jalan-jalan ke Losari, ngumpul-ngumpul, itu kan euforia betul itu. Ya, dan pemerintah harus mencari jalan. Saya kira seperti itu, Pak. Baik, saya ke Pak Abdul Salam nih. Dari PMI Kota Makassar, ini kalau kita lihat garda terdepan adalah PMI, salah satu faktor juga. Namun kalau kita lihat, ini rencana new normal ini belum jelas tahapannya seperti apa, masyarakat juga belum tahu new normal ini murninya, realnya seperti apa, tiba-tiba ada wacana juga PSBB jilid 3. Nah, untuk PMI sendiri, antara new normal dan juga PSBB jilid 3 ini seperti apa, Pak Salam? Silahkan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena baru sempat bergabung. Jadi, halo? Ya, silakan Pak. Ya, oke. Jadi, terkait apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Idrus, kemudian tadi Bung Alam itu, kalau kami dari Palang Merah Indonesia, Kota Makassar, itu sebenarnya apapun judulnya, apapun itu yang menjadi keputusan dari pemerintah, apakah itu PSBB diperpanjang, ataukah kita masuk new normal, peran dan fungsi daripada Palang Merah Indonesia sebagai salah satu yang terlibat dalam garda terdepan penanganan COVID-19, itu tentu akan melakukan penyesuaian-penyesuaian. PMI sudah memiliki SOP dan protap berkaitan dengan bagaimana kita melakukan operasi penanganan dan pencegahan penularan COVID-19. Oleh karena itu, kami paling tidak bisa menyesuaikan dalam rangka untuk tetap menegakkan dan membantu pemerintah untuk memberikan edukasi, termasuk bagaimana memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kedisiplinan mereka untuk mengikuti protokol kesehatan. Jadi itu salah satu peran yang diambil oleh Palang Merah Indonesia dan itu sudah dilakukan sejak dari wabah ini sudah dikategorikan sebagai satu hal yang harus kita lakukan penanganan secara bersinergi, secara bersama-sama, dan Palang Merah Indonesia akan tentu berperan sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang diatur oleh Undang-Undang Kepalamerahan, bahwa salah satu fungsi di dalam melakukan upaya penanganan itu bagaimana menguatkan peran-peran edukasi. Nah, karena ini yang paling penting menurut kami. Jadi edukasi ini nampaknya juga ini harus, ya kalau tadi disampaikan bahwa perlu duduk bersama pihak-pihak yang terkait, maka PMI nampaknya bisa menyarankan bahwa salah satu yang harus diajak untuk duduk bersama itu adalah pakar-pakar komunikasi publik. Gitu ya. Bagaimana mendesain atau menciptakan katakanlah misalnya format edukasi yang benar, kemudian tepat, cocok dengan katakanlah misalnya budaya-budaya lokal kita, sehingga masyarakat itu bisa tercerahkan begitu. Nah, kalau sisi PMI sih sebenarnya sudah punya formatnya juga, namun akan lebih baik kalau ini ke depan dikombin ya dengan katakanlah misalnya bagaimana sistem edukasi yang lebih tepat, yang itu tentu orang-orang yang bisa berkontribusi di dalamnya adalah orang-orang yang memahami tentang komunikasi. Jadi di samping komunikasi pakar komunikasi publik, juga komunikasi kesehatan gitu. Nah ini saya kira hal yang barangkali bisa kami usulkan untuk ke depan kalau misalnya pemerintah ingin mengambil kebijakan, apakah ini PSBB diperpanjang ataukah itu kita masuk new normal, supaya penguatan di sisi edukasi ini itu bisa lebih kita galakkan. Dan PMI tentu berperan serta di dalam hal tersebut. Baik, demikian. Saya kembali ke Pak Luhur, ini sudah kembali terhubung juga. Pak Luhur, ini gimana kalau menurut Anda sendiri tanggapannya mengenai antara kebijakan pemerintah yang mengeluarkan new normal dan juga ada wacana PSBB jilid 3. Dan kita ketahui Kota Makassar ini kan pusat epicentrum penyebaran COVID-19 di Sulsel. Kira-kira ini pendapat Pak Luhur sendiri seperti apa nanti ke depannya, Pak? Silakan. Ya, sebenarnya kalau situasi Makassar hari ini,
sebenarnya gambaran ya kebijakan yang diambil ya pemimpin kita di sebelumnya, terutama ketika mulai terjadi wabah. Saya kira yang disampaikan Prof. Idrus tadi sudah menjelaskan posisi medis epidemiologis ya tentang wabah ini. Tapi memang ya di pemerintahan kita itu kan yang susah satu ritme, satu komando, satu kendali komando dalam penanganan wabah ini. Ini gampang sekali diucapkan, tapi dalam praktek sudah sangat sulit dan ya faktanya itu masih terus terjadi sampai hari ini. Ada keputusan pemerintah di tingkat kota kemudian dianulir provinsi, begitu pula sebaliknya ada yang direspon berbeda. Dan ini juga menunjukkan bahwa ya memang intinya di komunikasi, di penyampaian pesan itu dengan clear, yang mudah dipahami dan konsisten. Kan ini akan berakibat pada kredibilitas pemerintahan kita, kepercayaan publik terhadap institusi-institusi pemerintah. Sampai sekarang masih banyak hal ya yang terkait dengan pelayanan kesehatan, yang terkait dengan delivery layanan penanganan wabah ini yang belum jelas betul. Misalnya seperti ini, apa pentingnya, apa urgensinya rapid test itu, apa manfaatnya? Orang masih bingung apakah ini menjadi jalan untuk membuktikan orang positif atau negatif, ataukah dia hanya sekedar ya testing untuk reaktif, belum lagi biayanya, belum lagi ya masih banyak, menurut saya masih banyak asimetri informasi ya secara medis epidemiologis yang itu belum bisa dilakukan dengan baik oleh juru bicara pemerintah yang diterima dengan baik oleh publik di Sulawesi Selatan maupun di Kota Makassar secara khusus. Ini hambatan-hambatan yang dialami sehingga yang kita lihat hari ini adalah penolakan, ada resistensi, ada angka yang terus meningkat. Ini adalah dampak menurut saya dan saya kira selesai kita mengadakan PSBB dengan begitu longgar, ya tadi Prof. Idrus bilang tidak dikenal sebenarnya istilah seperti itu, tapi itu secara realitas kebijakan sudah dilakukan. Kita kemudian langsung masuk ke situasi sekarang ini transisi kita menuju new normal, tapi dalam situasi puncak wabah yang masih terus terjadi. Kita tidak tahu, sudah ada perwali tentang protokol kesehatan, tapi pengawalan dan penegakan regulasi itu di tingkat lapangan juga tidak konsisten betul dijalankan. Kekurangannya juga pemerintah kita tidak punya prosedur transisi ketika selesai menjalankan PSBB kemudian menuju situasi yang disebut normal. Ternyata juga persyaratan. Kita dalam situasi seperti itu, sekarang ini tidak jelas apa arahnya. Guidance kita untuk memaknai penanganan wabah di Sulawesi Selatan dan di Kota Makassar ini tidak jelas. Kita masih menuju normal, tapi ternyata kita belum memenuhi syarat. Kita hanya ada himbauan-himbauan. Dan saya kira itu tidak mungkin karena tingkat peraturan saja tidak berhasil, apalagi kalau hanya sekedar himbauan ini tidak dijalankan optimal oleh seluruh pihak. Sejauh ini memang harus menjadi gerakan bersama kalau ingin penanganan wabah ini dilakukan dengan masif. Kalau hanya bisa pemerintah yang koordinasi dengan baik, saya kira masyarakat ya semakin lama kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Baik, tentu saja kepada Anda usai kita akan lanjutkan berbicara, kita tetaplah bersama kami.